Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaida. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas UAS MSI. Di sini saya mendapatkan peran tokoh dari Al-Mawardi. Di sini saya akan menjelaskan biografi tokoh, riwayat pendidikan, karya-karya dari Al-Mawardi. Riwayat hidup Al-Mawardi. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri. Dilahirkan di Basra, Irak, beliau dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai perhatian yang besar kepada ilmu pengetahuan. Panggilan Al-Mawardi diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaian dalam berorasi, berdebat, berargumen, dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya. Sedangkan julukan Al-Basri dinisbatkan pada tempat kelahirannya. Masa kecil Al-Mawardi dihabiskan di Baghdad hingga tumbuh dewasa. Al-Mawardi hidup pada masa pemerintahan dua khalifah, Al-Qadir Billah dan Al-Qaimu Billah. Al-Mawardi juga mempunyai nama puhian, julukannya itu Abu Al-Hasan, dengan gelar Qadi Al-Qudhat, semacam hakim yang agung sekarang. Yaqut Al-Hamawi menyebutkan bahwa pemberian gelar ini sempat menimbulkan protes dari para muqaha pada masa itu. Al-Mawardi wafat pada tanggal 30 bulan Rabiul Awal tahun 450 Hijriah bersamaan 27 Mei 1053 Masehi. Ketika itu beliau berumur 36 tahun. Bertindak sebagai imam pada salat jenazah beliau Al-Khatib Al-Baghdad. Banyak para pembesar dan ulama yang menghadiri pemakaman beliau. Jenazah Al-Mawardi dimakamkan di perkuburan Babhaq, kota Mansur di Baghdad. Kewafatannya terpaut 11 hari dari kewafatan Qadi Abu Thalib. Yang kedua yaitu riwayat pendidikan Al-Mawardi. Riwayat pendidikan Al-Mawardi dan kepribadian Al-Mawardi. Riwayat pendidikan Al-Mawardi dihabiskan di Baghdad saat Baghdad menjadi pusat peradaban, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Ia mulai belajar sejak masa kanak-kanak tentang ilmu agama, khususnya ilmu-ilmu hadis, bersama teman-teman semasanya seperti Hasan bin Ali Al-Zaili, Muhammad bin Ma'ali Al-Azdi, dan Muhammad bin Uday Al-Munkari. Dalam sejarah pendidikannya pada masa awal, Al-Mawardi menempuh pendidikan di negeri kelahiran sendiri, yaitu Basrah. Di kota tersebut Al-Mawardi sempat mempelajari hadis dari beberapa ulama terkenal seperti Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibn Az-Zabal, Abu Khalifah Al-Jum, dan lainnya. Setelah mengenyam pendidikan di kota kelahirannya, ia pindah ke Baghdad dan bermukim di Darab Az-Zafarani. Di sini Al-Mawardi belajar hadis dan fikih serta bergabung dengan Khalifah Abu Hamid Al-Asfarayini untuk menyelesaikan studinya. Selanjutnya, setelah ia menyelesaikan studinya di Baghdad, ia berpindah tempat ke kota lain untuk mengamalkan ilmunya. Kemudian setelah lama berkeliling ke berbagai kota, ia kembali Baghdad untuk mengajarkan ilmu dalam beberapa tahun. Di kota itu dia mengajarkan hadis, menafsirkan Al-Quran, dan menulis beberapa kitab di berbagai disiplin ilmu. Yang hal ini menunjukkan bahwa Al-Mawardi adalah seorang yang alim dalam bidang fikih, hadis, adab, sastra, nahwu, dan filsafat, politik, ilmu sosial, dan akhlak. Hasil karyanya yang cemerlang tersebut menjadikan seorang penulis terkenal. Dalam catatan sejarah, Al-Mawardi juga mendalami bidang fikih pada Syekh Abu Al-Hamid Al-Said, sehingga ia tampil salah seorang ahli fikih terkemuka dari Muhjaz Syafi'i. Selain itu, Al-Mawardi juga dikenal sebagai seorang ulama yang berani menyatakan pendapatnya walaupun harus terhadap dengan tantangan dan dari ulama lainnya. Keberanian memberikan gelar Malikal Muluk kepada Khalifah. Al-Mawardi belajar dari ulama-ulama yang terkenal pada masa itu,
Kebanyakan guru Al-Marwadi adalah tokoh-tokoh dan imam terbesar di Baghdad. Di antaranya guru-guru adalah yang pertama As-Humairi, yang kedua Al-Mankiri, Al-Zabali, Muhammad bin Al-Muwali Al-Jiz, salah seorang pakar bahasa Arab, Ali Abu Al-Asfaraini, Al-Waqi, Ja'far bin Muhammad Al-Fabil. Setelah selesai belajar dari guru-gurunya, ia kemudian mengajar di Baghdad. Yang ketiga, karya-karya Al-Mawardi. Al-Mawardi merupakan penulis yang sangat produktif. Kesibukannya sebagai hakim tidak menyurutkan produktivitasnya untuk bekerja, bahkan ke tempat lain. Ia masih bisa mengajar dan membimbing para muridnya di samping menulis buku menurut sejarah. Masih banyak buku karangannya yang belum ditemukan yang ia simpan, dan hanya beberapa buku saja yang ditemukan oleh muridnya. Dari buku-buku yang ia sebutkan, Al-Mawardi tercatat sebagai ulama yang banyak melahirkan karya-karya tulisannya dengan ikhlas. Adapun karya-karya yang ditemukan dari sebagai cabang ilmu antara lain ilmu fikih. Ilmu fikih terbagi pula menjadi 4. Yang pertama Al-Hawi Al-Khabir, yang kedua Adab Al-Qadhi, yang ketiga Al-Iqna, yang keempat Alam An-Nubuwah, yang kelima dalam Alam An-Nubuwah. Karya yang kedua yaitu dalam ilmu politik. Dan ilmu politik pula terbagi menjadi 3. Yang pertama Al-Ahkam Al-Suhaniyah, yang kedua Nasihatul Al-Muluk, yang ketiga Tashilul An-Nazari wa Tazilul Az-Zafari fi Azlaki Al-Maliki Wasiyatu Al-Maliki. Karya yang ketiga yaitu dalam ilmu tafsir. Dalam ilmu tafsir terbagi pula menjadi 3. Yang pertama Tasib wa Al-Quran Al-Khafim, yang kedua An-Nuqatu wa Al-Ayunu, yang ketiga Al-Masu Al-Hakimu, karya yang keempat yaitu dalam ilmu sastra, bukunya adalah Adabu Ad-Dunya wa Ad-Din. Sekian biografi tokoh, riwayat pendidikan, karya-karya dari Al-Mawardi. Menurut pandangan saya tentang pemikiran Al-Mawardi dan kesimpulannya yaitu konsepnya tentang perlunya pendirian negara tidak hanya didasarkan pada dalil akal tetapi juga didasarkan pada hukum syara, menimbulkan sebuah pemahaman yang baru dan berharga. Konsep-konsepnya tentang tata negara, bagaimana seorang pemimpin harus dipilih, persyaratan-persyaratan untuk menjadi pemimpin, perjanjian dan kesepakatan antara orang yang dipilih dengan yang memilih, merupakan bagian dari pemikiran yang brilian. Namun sebagai sebuah pemikiran tentunya akan terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan yang harus dipecahkan bersama dan dicari solusinya. Menurut Al-Mawardi, ilmu lebih mulia dari sesuatu yang paling mulia. Menurut saya, ilmu juga harus menjadi sesuatu yang mempunyai skala prioritas paling utama untuk didapatkan, serta ilmu itu lebih mempunyai nilai kemanfaatan bagi orang yang mendalaminya. Al-Mawardi melanjutkan bahwa ilmu yang telah dicapai oleh seseorang akan memunculkan kualitas yang unggul dalam diri orang tersebut. Selain itu, kekuatan pendekatannya yang lain adalah bahwa eksistensi ulama sebagai orang yang memiliki ilmu menduduki tempat yang tinggi. Al-Mawardi juga memiliki sifat religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi. Sekian presentasi dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.